Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Miss Ifat dalam pembelajaran tematik. Teman-teman, seperti biasa sebelum kepada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Nah, kali ini kita akan membahas siklus hidup atau daur hidup pada hewan. Apakah teman-teman tahu apa itu daur hidup? Nah, untuk itu mari kita simak penjelasannya. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh dewasa, berkembang biak, hingga akhirnya mati. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Hewan memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip induknya, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu daur hidup pada kucing dan burung. Anak kucing saat lahir mirip dengan induknya. Begitu juga dengan burung. Burung menetas sama dengan induknya. Nah, teman-teman, ada pula hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kupu-kupu, lebah madu, katak, nyamuk, dan masih banyak hewan lainnya. Mari kita simak bersama-sama daur hidup dari contoh tadi. Inilah tahapan daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Tahap ini disebut pupa atau kepompong. Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur yang berulang-ulang. Contoh yang kedua, daur hidup lebah. Lebah madu memiliki siklus atau daur hidup yang sama dengan kupu-kupu, yaitu diawali dari telur. Telur menetas menjadi larva. Pada tahap ini, lebah pekerja akan memberi larva makan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Setelah beberapa hari, larva berubah menjadi pupa, kemudian menjadi lebah dewasa. Contoh yang ketiga, daur hidup pada katak. Katak memiliki 4 tahap daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Contoh yang keempat, daur hidup pada nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Selain demam berdarah,
banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Nyamuk senang bertelur di air tergenang. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Mari teman-teman, kita sama-sama mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan. Agar teman-teman lebih mudah mengingat daur hidup pada hewan yang tadi Miss Sipat jelaskan, mari kita nyanyikan bersama-sama teman-teman. Mulai dari kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu. Sekali lagi. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu. Sekarang daur hidup lebah. Telur, larva, pupa, lebah, daur hidup lebah. Sekali lagi. Telur, larva, pupa, lebah, daur hidup lebah. Daur hidup katak. Telur-telur berudu, katak muda, katak dewasa, daur hidup katak. Sekali lagi. Telur-telur berudu, katak muda, katak dewasa, daur hidup katak. Daur hidup pada nyamuk. Telur-telur jentik-jentik, pupa nyamuk dewasa, daur hidup nyamuk. Sekali lagi. Telur-telur jentik-jentik, pupa nyamuk dewasa, daur hidup nyamuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi teman-teman penjelasan mengenai daur hidup pada hewan. Semoga apa yang Miss Sipat jelaskan teman-teman dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi Miss Sipat langsung ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kerjakan tugas teman-teman di Google Classroom. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.